yang paling ngelarang itu mama. Terus dia juga yang akhirnya ya udah main nggak apa-apa katanya kayak gitu. Setelah banyak dapat juara, dia bilang nggak apa-apa ikut aja. Di dunia yang sering bilang gak bisa, kami bilang kenapa enggak? Ini bukan sekedar soal mencetak gol, ini tentang mimpi, tentang jatuh, bangkit, dan terus berlari. Meski hujan, meski sendirian, meski dilihat sebelah mata. Bersama saya Rafika Putri, selamat datang di Cerita Aja. Podcast yang membahas tentang kisah inspiratif dan motivasi. Dan kali ini kami akan mengajak Anda semua ke sebuah lapangan tanpa batas. Di sini kami bagikan kisah nyata, perjuangan, dan semangat dari mereka yang memilih untuk terus menendang. Meski dunia bilang sebaliknya, siapkan dirimu karena permainan baru saja dimulai. Kali ini kita sudah kedatangan ada Intan dan juga Kayla. Langsung saja kita sapa. Halo Intan, Kay. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Tadi kesini naik apa? Naik kereta kak. Oh, naik kereta ya. Kalau orang Naik Medan kereta. bilangnya kereta ya. Motor, Kereta. motor. Oke. Ini aku dengar katanya kalian adalah pemain bola perempuan ya. Iya betul. Iya kan karena perempuan ya. Iya. Aku mau tanya dong kayak gini. Apa sih yang buat kalian itu tertarik sama dunia sepak bola sementara dunia sepak bola itu identiknya laki-laki gitu? Coba Dari Kay dulu mungkin. Kalau aku dari bapak kak. Kenapa? Bapak dari masih lajang suka main bola, main tarkam juga. Bapak pemain bola memang. Timnas Ada gitu. klubnya gitu. Ada klubnya itu dari keluarga. Bapak aja kah atau ada keluarga yang lain juga? Kalau setahu aku dari bapak aja kak. Dari bapak aja. Kalau dari Intan sendiri? Kalau aku kak emang dari kecil suka main sama laki-laki kan kak. Lagian di depan rumah itu banyak ada lapangan luas. Ada Terus lapangan temennya luas. juga kan laki-laki. Jadi lihat orang itu main kayak pengen main aja. Jadi pas ikut-ikut main ada disitulah ketertarikan untuk ikut sepak bola. Dari sepak berarti dari kecil ya? Iya, dari Semuanya dari kecil. Sampai akhirnya kalian memutuskan kayaknya aku mau deh ini jadi pemain gitu, jadi pemain bola. Gimana sih awal ceritanya? Boleh diceritain nggak? Boleh kak? Boleh, silakan. Awalnya karena kan ada abang ipar. Dia lihat kalau Intan tuh sering ikut-ikut main bola di depan rumah itu. Terus dia nanya, Intan mau abang masukin ke SSB bola putri katanya gitu. Terus Intan bilang mau bang katanya. Tapi serius ya nggak main-main katanya gitu. Ya bilang kan. Terus itulah dibeliin peralatannya seperti sepatu, baju atau kaos kaki gitu kan. Ya udah dibeliin. Dari situlah ikut SSB putri. Tuh ya. Kalau Iya, Kay Kak. sendiri gimana? Kalau aku dari kecil juga kak. Kan dulu kalau bapak main gitu kan sering nengok sama mama. Jadi mulai tertarik kak. Mulai tertarik Iya. seperti itu. Nah, kan tadi kita udah bilang ya, kalau sepak bola itu identiknya sama pria gitu ya. Apakah sebelumnya ada pertentangan dari keluarga, terutama mama ya atau ibu gitu kan kayak, kalian kan perempuan, ngapain sih harus main bola? Sementara kan banyak olahraga lain untuk perempuan gitu. Siapa orang yang akhirnya mungkin menentang dan siapa orang yang pertama kali akhirnya juga mendukung di keluarga mungkin? Siapa dulu? Kalau Intan yang paling ngelarang itu mama. Terus dia juga yang akhirnya ya udah main nggak apa-apa katanya kayak gitu. Dia bilang ngapain main-main bola kan cewek kan bisa ikut yang lain. Terus abis itu mama bilang ya udah nggak apa-apa. Setelah banyak dapat juara dia bilang nggak apa-apa ikut aja. Kalau Kayla, lanjut Kayla. Kalau dari keluarga aku nggak ada yang menentang sih kak. Semuanya ngedukung, support. Apalagi sama bapak orangnya kan chill ya. Gaul ya, Gaul. Ha-ha. Kalau anaknya mau apa-apa aja selalu didukung asal nggak aneh-aneh. Oh, yang penting itu ya olahraga Positif tapi ya, ya. yang penting Oke positif. dia. Kalau aku tanya nih kan, kalau dukungan keluarga udah, ditentang keluarga juga udah mungkin. Apa tantangan yang paling berat yang pernah kalian hadapi selama jadi atlet lah ini, atlet bola? Cedera kak? Oh pernah cedera? Pernah Kak. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Itu kayak laga kaki gitu kak. Tulang kering ya? Ya tulang Ah, kering. Itu pas dihantam gitu kan kayak hilang rasa lah itu kak. Oke. Terus di ankle-nya juga kena. Jadi ya udah kayak lepas gitu. Nah, gitulah. Itulah hampir berapa ya? 2 bulan kayak itu Itu nggak main. bola ya. Jalan bisa. Jalan bisa tapi kayak ya pelan lah di apa sama orang tua. Itu dipapa. sampai misalnya akhirnya berjalannya waktu itu ada ngaruh nggak sama permainan sekarang? Ngaruhnya kalau udara dingin aja kak, kayak nyilu-nyilu gitu dia. Sampai sekarang Sekarang udah enggak. sudah aman Aman. ya. Kalau kayak sendiri? Cedera juga kak.
Oh sama, berarti itu salah satu yang biasa ya di bola Iya, gitu. biasa. Itu berapa lama akhirnya bisa sembuh? Kemarin tangan kanan retak, dijaga, Kenapa dijaga. kan mainnya kaki, kenapa tangan tuh yang bisa retak? Kebanting nggak dijegal. Itu jatuh, Iya jatuh. retak. Akhirnya sekarang gimana? Ada ngaruh nggak sama permainan atau apa? Enggak sih, cuman kayak cekot aja. Cekot. Iya, cekot. Oh, orang Medan bilangnya cekot ya, mungkin kayak agak miring Iya, gitu miring. ya. Tapi kan kalau aku boleh tahu ya, kayaknya tadi kalian mainnya seru. Apa sih posisi kalian di dalam tim? Wing kanan, Apa tuh? sayap kanan. Sayap Sayap. kanan. Sayap kanan tuh tugasnya ngapain sih? Tugasnya kayak dia kayak dia ngasih umpan buat ke tengah. Oh, tapi sama posisi kalian tetap sayap kanan dua-duanya. Aku sayap Kiri. kiri. Oh, kanan kiri Kiri, ya, ya. seimbang. Oke, Ada gitu banyak dia. posisinya, Kak. Heeh. Kan aku bisa di striker sama di wing gitu. Oh, seperti itu juga ya. Itu nama-namanya striker nyerang. Ya, striker. Striker nyerang. Oke dia. Tapi ini pernah nggak kalian nih kan ngerasa kayak, aduh kayaknya aku udahlah main kayak gini gitu. Udahlah aku nggak mau jadi atlet. Mungkin aku mau masak aja, tata boga gitu. Pernah nggak ada kepikiran kayak gitu? Kalau aku pernah, Kak, karena kemarin sempat kena sakit usus buntu. Itu Oh. kan break 1 tahun main bola. Jadi kayak berpikir udah nggak ada stamina lagi buat main bola. Tapi lama-lama kayak liatnya tertarik lagi, jadi ikut lagi. Oh, jadi tetap ikut lagi. Iya, Memang tetap. bola di hati ya. Bola di hati. Kalau Kes pernah nggak ada di posisi kayak gitu? Enggak kak, soalnya udah hobi. Oh, memang hobi ya. Hobi. Jadi kayak apapun udah aku lawan gitu ya kan. Oke. Nah, ini nih yang paling ini aku penasaran nih. Kan perempuan ya. Pernah nggak sih diremehkan? Kayak perempuan kok main bola gitu. Perempuan kan biasa masak-masak gitu lah. Pernah gak sih diremehkan sama tetangga mungkin, bahkan temen mungkin gitu? Pernah, Gimana? Sering. soalnya kalau main suka jadi cadangan kan, gabung sama cowok main. Oh, jadi cadangan Iya. selalu gitu. Akhirnya bisa ngebuktiin kalau semua itu salah. Iya. Dengan cara Inilah kak, mainnya diperbagus. akhirnya dapat pengakuan itu ya. Kalau si Sering Intan juara. sendiri? Kalau Intan diremehin sama kayak orang-orang di sekitar rumah gitu, Mm-mm. kayak tetangga-tetangga. Mm-mm. Dia bilang, nggak ada apa-apanya, buat apa main kayak gitu, katanya kayak gitu. Ya udah, kalau gitu kan Intan buktiin kan main turnamen sana sini, pulangnya kan bawa medali kan. Mm-mm. Ya udah, di situ kan di rumah juga ada tergantung medali. Jadi kan orang Mm-mm. masuk kan tahu kalau berprestasi. Memang sengaja ya Iya. ditaruh di situ ya. Biar tahu, biar Di nggak print diremehin. besar-besar gitu juga ya. Oke dia. Tapi kan ini dari berapa banyak permainan, berapa banyak kalian bermain di lapangan itu, momen apa yang paling gak bisa kalian lupakan selama permainan itu? Nyetak gol kak. Pertama kali nyetak gol mungkin? Iya. Itu gimana tuh? Itu main campur sama cowok kan kak, di Mhm. lapangan gede. Jadi kayak ada kebanggaan sendiri aja sih ngegoli di lapangan main sama cowok. Itu pertama kali, Iya. akhirnya dari situ dapat pengakuan ya. Iya. Oke, kalau dari Intan sendiri, momen apa yang paling Intan gak bisa lupain gitu di lapangan? Kalau Intan yang paling nggak bisa dilupain itu kayak solidaritas satu tim, Kak. Soalnya kemarin tuh pernah kalah kan. Mm-mm. Jadi satu sama lain saling dukung, saling rangkul, bilang kalau tim kita itu bisa. Itu yang paling nggak bisa dilupain. Kalau kita bicara pertandingan, ada nggak sih satu pertandingan yang itu spesial sekali buat kalian dan mungkin mengubah jalan hidup kalian? Kalau Intan sendiri dia kayak ikut turnamen ke kisaran itu dia 3 hari 3 malam, Kak. Itu yang paling nggak bisa dilupain. Oh, itu mungkin karena jauh dari orang tua Iya, juga. jauh dari orang. Kalau kayak sendiri gimana? Tapi kalau aku ngelihat dari kalian berdua ya, kayaknya kayak ini kayak lebih mandiri gitu. Kalian satu tim nggak? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Kalau Beda. kayak sendiri gimana sih? Kalau aku yang nggak bisa terlupakan tuh dari main futsal kak. Mm-mm. Itu antar kabupaten kan Mm-mm. sama kawan-kawan. Walaupun nggak menang, tapi itu kami masih tetap semangat kak, nggak putus asa. Berarti itu tetap momennya, saling semangatin Iya. ya gitu. Nih menurut kalian lah ya, mungkin harapannya juga ke depannya. Apa sih yang kalian harapkan dari sepak bola perempuan untuk ke depannya? lebih disorot media lah kak. Soalnya kan sepak bola wanita nih di Indo kan jarang kesorot media kak. Mm-mm. Lebih banyak yang laki-laki. Mm-mm. Mm-mm. Kalau Intan kayak fasilitasnya lebih dilengkapin atau yang sama kayak dia tadi. Mm-mm. Kalau tim putri itu kurang kali, Kak, disorot media. Lebih banyak ke putranya. Mungkin karena lebih berprestasi. Oke, aku mau ngasih satu pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Seandainya tidak jadi pemain bola, kalian bakal jadi apa? Kalau aku ganti profesi sih kak. Iya, jadi apa? Tamat kuliah nanti insya Allah mau ngetes poluan. Oh, polwan. Amin. Kalau Kalau Intan dia Iya. kawat, Kak.
Koat? Ya kok. Oke lah kalau itu yang pasti kita doakan yang terbaik ya. Sudah pasti kami bangga sama kalian karena untuk sepak bola putri itu jarang sekali ya pastinya. Itulah tadi obrolan seru kita sama Kay dan juga Intan. Terima kasih kalian sudah mau hadir ya di podcast kita ini dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan episode kali ini Lapangan Tanpa Batas dan semoga cerita dan obrolan hari ini bisa memberikan semangat baru buat kalian semua yang sedang berjuang, bermimpi atau bahkan baru mulai melangkah di dunia sepak bola. Ingat ya, setiap langkah kecil yang kalian ambil, setiap tendangan yang kalian lepaskan, itu adalah bagian dari perjalanan besar kalian. Jangan lupa follow podcast ini supaya kalian gak ketinggalan cerita inspiratif dari orang-orang hebat lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena di Cerita Aja, cerita kamu gak akan pernah terhenti. Cerita aja! Bye-bye!